membuat laporan keuangan. Laporan keuangan pertama yang akan kita buat adalah laporan laba rugi. Langkah pertama, kita panggil file neraca lajurnya. Ini udah Bapak panggil. Kemudian, pastikan lembar yang berisi neraca lajur ini, nama filenya adalah neraca underscore lajur. Agar cocok dengan rumus yang sudah dibuat di file PDF. Kalau namanya lain, nanti rumusnya harus disesuaikan. Ya, ini neraca underscore lajur. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita menambah lembar baru sebagai tempat untuk laporannya. Tekan Shift F11 atau tekan tanda plus ini juga boleh. Dia keluar lembar yang baru. Mau sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4, sheet 5, tidak masalah, yang benar lembar yang baru. Ini Bapak geser, klik jangan dilepas, seret ke belakang. Kemudian lembar ini namanya diganti menjadi laporan. Klik kanan, rename, laporan. Enter. Ya, ini udah ada di catatan. Ini adalah bentuk laporan yang akan kita buat seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita membuat bentuk dasarnya dulu. Warnanya nggak usah, warna hanya untuk mempermudah memasukkan rumus. Kita kembali ke file Excel tadi. Ya, kita ketik ya. Ini Bapak pakai copy aja biar cepat. Nah, setelah selesai kita ketik, langkah selanjutnya adalah kita mulai memasukkan rumusnya atau merapikan. Ini merapikan dulu. Mengetengahkan judul jurnal. Ini kita blok dari A1 sampai F3. Ya. Karena ini laporannya kan sampai kolom F, ini tanda minusnya ada di sini. Tekan Ctrl 1. Alignment. Ya, alignment. Kemudian horizontal diisi dengan center across selection. Lalu oke. Seperti ini. Oh ya, kelupaan. Tadi untuk membuat tanda plus ini bisa dibuat dengan spasi satu kali baru plus. Nggak bisa langsung plus. Ini tanda minus juga sama. Spasi dulu satu kali baru tanda minus. Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya adalah yang B. Ini rumus yang kuning itu, ya. Itu di B6. Ini rumusnya. Neraca lajur B20 yaitu rumusnya. Ini di B6. Letakkan di B6 sama dengan ke neraca lajur lalu B20. B20. Lalu enter. Nah, ini kurang lebar, kita lebarkan. Ini kecilin. Ya, ini rumusnya. Rumus ini boleh juga diketik. Ya, diketik sama dengan neraca lajur tanda seru B20 enter. Boleh sama aja. Ya. Kemudian untuk nilai atau angka dari pendapatan jasa jahit sesuai dengan rumusnya di sini. Ini rumus yang biru ya. Di J20 ya. Letakkan di sel C6. Ini udah C6 sama dengan neraca lajur J ya, J20. J Jakarta. Ini dia nih. J20. Enter. Ya. Kemudian berikutnya adalah masih terletak di sel tersebut, kita kasih garis. Ya, di sel ini C6, dikembalikan ke sel C6, kasih garis home. Ya. Ini di segitiga ini diklik, lalu pilih bottom border atau bekas yang tadi
Bapak latihan itu sudah bottom border. Jadi Bapak tinggal klik aja ini langsung, ya. Tuh. Tapi kalau dia nggak bottom border, kamu klik segitiganya, pilih bottom border. Ini juga harus dikasih garis nih biar bagus. Yang atas. Bottom border. Kemudian ini dikecilin yang ada tanda plus. Kemudian rumus untuk total pendapatan. Tuh, letakkan di E7, rumusnya sama dengan C6. Ini letakkan di E7, rumusnya sama dengan C6. Enter. Sudah itu, untuk beban. Ya, untuk beban. Ini letakkan di C10, rumusnya neraca lajur, I21, lalu di copy ke bawah nih, ya. Kemudian dikasih garis. Sama dengan neraca lajur, nih, beban nih, B21, enter. Di copy ke bawah, di blok, ya dari aslinya sampai dengan sini nih, B16, Ctrl D, CTRL D, D, dokter. Ini kurang lebar, kita lebarkan. Jadi bloknya jangan dihilangin dulu. Seperti ini ya, Ctrl D. Oh, ini yang E nih. Berikutnya yang rumus yang merah nih. Letakkan di C10. Rumusnya adalah neraca lajur I21 yang tadi nggak pakai garis nih, Bapak salah lihat. Ya, C10 ini rumusnya. Sama dengan neraca lajur I21. Nih, I21. Enter. Ini juga sama, di copy ke bawah. Dari aslinya blok ke bawah. Ctrl D. Kemudian dikasih garis. Garis yang border, bottom border tadi. Gak usah segitiga, langsung aja. Tuh ya. Berikutnya total beban. Total beban. Ya. Ini rumusnya pakai sum. Dari C10 sampai C16 diletakkan di E7. E17, sorry. Ini E17 sama dengan sum kurung buka ya. C10 sampai C16. Boleh diketik C10 sampai C16 seperti ini. Atau boleh juga di blok. Ya, klik, seret ke bawah, enter. Ya, kemudian kembalikan ke 5.750 ini, kasih garis. Nah, ya. Kemudian selisihnya bisa laba, bisa rugi, ya. Selisih antara pendapatan dengan beban, total beban. Ya, pakai rumus sama dengan E7 dikurang E17. Enter. Karena angkanya positif berarti laba. Kemudian di sini dikasih keterangan. Ya. Kalau di sini angkanya angka positif bukan angka negatif berarti laba. Kalau angka negatif berarti rugi. Untuk itu kita pergunakan if. Nih.
E7 itu pendapatan. E7 itu adalah beban. Jadi ini uang yang kita terima, uang yang kita keluarkan. Uang yang kita terima sebagai pendapatan, kalau lebih besar dari beban uang yang kita keluarkan, kalau benar, ya pendapatannya lebih besar dari pengeluaran, maka berarti kita laba. Tapi kalau tidak berarti uang yang dikeluarkan lebih besar dari uang yang kita terima, berarti rugi. Ya. Jadi rumus ini kita masukkan ya di sel C18. Ya, ini C18. Sama dengan if pendapatan E7 lebih besar dari beban, ini total beban E17, kalau benar laba. Kalau tidak berarti rugi. Kurung tutup, enter. Dia otomatis ya, jadi kalau seandainya rugi, dia akan berubah menjadi rugi. Ini sengaja nih, sengaja Bapak edit, Bapak asal-asalan biar bebannya lebih besar dari pendapatan. Tuh, kalau minus dalam kurung, tanda dalam kurung itu berarti minus, rugi dia otomatis. Bapak batalkan editan tadi, Ctrl Z. Ya. Ini untuk tanda minusnya, kolomnya dikecilkan. Nah, ini udah jadi. Laporan laba rugi. Ya. Udah sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Oke, ya. Catatannya ada di sini. Semuanya. Mudah-mudahan Bapak nggak salah ketik. Oke, demikian tadi cara membuat laporan laba rugi. Ini tinggal disimpan dengan Ctrl S ya. Demikian cara membuat laporan laba rugi.